Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPA Syarif Channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudi. Saya santri kelas 11 Madrasah Aliyah Excellent. Asal saya dari Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dalam episode kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang wasiat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat Ali di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Namun sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kritik dan sarannya untuk perkembangan konten dan channel kami selanjutnya. Silakan ditulis di kolom komentar. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya akan menerangkan wasiat yang ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa tentang pencari harta haram adalah kawan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali sahabat Ali masafaro ora lunga sapa hadun wong suci taliban hale nyuprih al harama ing perkara kang haram masyan hale lumaku illa angin kana ono sapa asyetonu setan iku qarinagu koncone ya si ahad wala rakiban lan ora nunggang illa angin kana ono ya setan iku radifagu boncengnya setan hu inya ahad wala jama'alan orang ngumpulaken sapa ahadun wong suci malan ing arto haraman kang haram illa angin akalamangan hu inya malan haraman sapa asyetanu setan wala nasialan ora lali sapa ahadun wong suci ismallahi ta'ala ing asmane Allah ta'ala maha luhur Allah indal jima'i ing dalem nalikane jima' illa angin syarokanya kotoni hu inya ahad sapa asyetanu setan fi waladihi ing dalem anak iya ahad wadhalika utawi mengkono ya semadkur iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala maha luhur Allah rupane dawu wasyarakahum fil amwali wal auladi wa'idahum lafad wasyarakahum fil amwali wal auladi wa'idahum wasyarakahum lan nyekutani sira hum inya aladin fil amwali ing dalem pira-pira arta wal auladi lan pira-pira anak wa'idahum lan janji hum inya aladin yang artinya ya Ali ma safara ahadun taliban al-harama masyan ila kana syaitanu qarinahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Ali, "Hai Ali, tidaklah seseorang pergi mencari harta haram dengan berjalan kaki, melainkan ia akan ditemani oleh setan." Jadi yang dimaksud dengan ini ialah barang siapa orang yang berpergian dengan berjalan kaki dan berniat untuk menuju ke tempat yang haram seperti tempat berjudi, maka illa kana syaitanu qarinahu, melainkan orang tersebut akan ditemani oleh setan. Jadi di setiap langkah perjalanan orang tersebut ia akan selalu ditemani oleh setan hingga sampai ke tempat haram tersebut. Wala rakiban illa kana radifahu, tidaklah seseorang pergi mencari harta haram dengan menggunakan kendaraan, melainkan ia akan dibuntuti oleh setan. Jadi jika ada orang yang berpergian dengan menggunakan kendaraan tetapi untuk mencari harta haram seperti merampok, membegal, atau mencuri, maka orang tersebut akan selalu dibuntuti oleh setan di setiap perjalanannya. Wala jama'a hadun malan haraman illa akalahu syaitan. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta haram, melainkan setanlah yang memakannya. Oke lah, memang betul orang tersebut yang mengumpulkan harta haramnya. Tetapi di wasiat ini mengapa setanlah yang memakannya? Karena di setiap perbuatan orang tersebut mengumpulkan harta haram, dirinya itu selalu dikendalikan oleh setan. Jadi meskipun orang tersebut yang memakannya, melainkan setanlah yang memakannya. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Siapa saja orang yang lupa menyebut asma Allah ketika berhubungan badan dengan istrinya, maka ia akan diikuti setan dalam ikhtiarnya mendapatkan anak. Jadi siapa saja orang yang lupa menyebut asma Allah, entah itu berupa bacaan bismillah, takbir, atau asma-asma Allah yang lainnya ketika berhubungan badan dengan istrinya, maka setan pun akan ikut serta dalam ikhtiarnya mendapatkan anak.
Demikian inilah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim wa syarakahum fil amwali wal auladi wa'idahum. Yang artinya, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak serta beri janjilah mereka. Wasiat selanjutnya menerangkan tentang Allah menolak sedekah dari harta yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa sahabat Ali la yaqbalu orang nerimo sapa Allah Ta'ala maha luhur Allah salatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu wala sedekatan lan ora sedekah minal harami saking haram. Yang artinya, ya Ali la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wuduin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Ali, hai Ali, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seseorang jika tanpa wudu. Di sini sudah jelas mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seseorang jika tanpa wudu. Karena salah satu sahnya salat ialah berwudu. Mengapa berwudu adalah salah satu sahnya salat? Karena berwudu dapat menghilangkan hadas kecil. Wala shadaqatan minal harami, dan Allah pun tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta yang haram. Ya memang sudah pastinya Allah pun tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta yang haram. Karena apa? Dikarenakan harta haram itu ialah harta yang didapatkan secara tidak halal. Sedangkan segala sesuatu yang haram itu selalu dibenci oleh Allah. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Man asaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'a thumma qadhafahu finnari. Yang artinya, barang siapa orang yang mendapatkan uang atau harta dari cara yang tidak benar, lalu digunakan menyambung sanak famili dan disedekahkan atau diinfakkan untuk membela agama Allah, maka harta itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, lalu dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah itu ada juga Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an berkata, barang siapa yang menginfakkan harta yang berasal dari harta haram di jalan kebaikan, maka ia seperti orang yang mencuci pakaian najis dengan air kencing. Pakaian yang najis itu tidak akan suci kecuali dengan air, dan dosa pun itu tidak akan dapat dihapus kecuali dengan harta halal. Ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 25. Wasiat terakhir yang akan saya jelaskan ialah tentang pembaca Al-Quran yang mengabaikan halal dan haramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa sahabat Ali, man utawi sapane wong iku qara'a maca yaseman Al-Qur'ana ing Al-Qur'an walam yuhilalan ora ngalalaken yaseman halalagu ing halale yase Al-Qur'an walam yuharrim lan ora ngaromaken yaseman haramahu ing haram yase Al-Qur'an. Jawab man, kana mengko ono yaseman iku minal ladina setengah saking wong akeh nabadhu kang buang yase alladzin kitaballahi ing kitabe Allah wa ra'adzuhurihim ing dalem burine pira-pira gegere yase alladzin. Yang artinya, yang aliu man qara al-Qur'ana wa lam yuhillah halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladina nabadhu kitaballahi wa ra'adzuhurihim. Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Ali, hai Ali, barang siapa orang yang membaca Al-Quran tetapi enggan menghalalkan atau mengamalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang diharamkan di dalamnya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Jadi di Al-Quran kan sudah dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Jika orang tersebut sudah mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, tetapi orang tersebut tetap mengabaikan apa yang sudah ditetapkan di Al-Quran, maka sama saja dia membuang Al-Quran ke belakang punggungnya. Yang dimaksud membuang Al-Quran di belakang punggungnya ini ialah sama halnya Al-Quran itu tidak berguna. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna zabaniyata asra
ila fasaqati hamalatil Qur'an minha ila abadatil authan hatta yakubbu ma'ahum fi nari jahannam fayadujjuna ilallah fayaquluna rabbana bi ayyi syai' ardaitana jami'an finnar ma'a man kana ya'kulu rizqaka wa ya'budu ghairaka wa qad talawna kitabaka fi darid dunya fayaqulullahu azza wa jalla sadaqa ibadi su' talautum falau tuhillu halalahu walam tuharrimu haramahu walam taqifu inda ajaibihi walam ta'malu bihukmihi falaisal alim kal jahilil ladzi la ya'lam fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Yang artinya, demi zat yang menguasai diri Muhammad, sesungguhnya malaikat Zabaniyah itu lebih mendahulukan menyambar orang-orang yang hafal Al-Quran daripada para penyembah patung. Para penghafal Al-Quran itu dicampakkan ke dalam neraka bersama para penyembah patung. Mereka orang-orang yang hafal Al-Quran protes kepada Allah seraya berkata, "Hai Tuhan kami, mengapa Engkau mencampurkan kami semua ke dalam neraka bersama orang-orang yang telah memakan rezekimu, tetapi menyembah selain kamu, padahal kami ketika hidup membaca kitabmu." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Benar hambaku, kamu semua memang membaca kitabku, yaitu Al-Quran. Tetapi kamu semua tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan tidak mengharamkan apa yang aku haramkan. Lalu tidak mau merenungkan keajaiban-keajaibannya dan tidak pula mengamalkan hukum-hukumnya. Orang yang alim itu tidaklah sama dengan orang bodoh. Maka rasakanlah siksaan ini, sebab apa yang telah kamu perbuat sendiri." Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.